Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di Vikon kali ini dalam rangka tugas Vikon VCT Batch 6 DIY. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Ibu Cynthia Spinola Huta Barat, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Yang kami hormati Ibu Elin Nur Rahmawati. Marilah Vikon pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi dapat memperlancar jalannya Vikon kali ini. Bapak guru, Bapak Ibu guru peserta VCT yang hebat, perkenankan saya memperkenalkan tema pada pagi hari ini, yakni pembelajaran abad 21 yang akan dibawakan oleh Ibu Cynthia Spinola Huta Barat, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, dengan moderator Ibu Elin Nur Rahmawati dan sendiri sebagai presenter dan sebagai host. Putih Hatun. Bapak Ibu guru yang hebat, Ibu Spinola sehari di SMKN 2 Yogyakarta mengampu pendidikan agama Kristen, sedangkan Ibu Elin Nur Rahmawati bekerja di SMKN 1 Depok mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan saya sendiri juga di SMKN 1 Depok mengampu pendidikan agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya untuk memandu jalannya Vikon pagi ini, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Elin Nur Rahmawati selaku moderator. Kami persilakan. Terima kasih Bu Putih Hatun MSI yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Tidak apa, ibu-ibu, ini baru kita berempat yang masuk. Apa-apa Bu, nanti suwe-suwe ada peserta. Curang ini Bu Cynthia ya. 10 nanti kan ada lagi. Baiklah, sambil nunggu yang lain masuk. Terima kasih Bu Putih Hatun. Di pagi yang cerah ini kita akan bersama-sama sharing walaupun kita hanya berempat ya. Paling tidak ini pembelajaran untuk kita juga, dan materinya sangat menarik sekali, yaitu pembelajaran abad 21 yang saat ini kita lakukan. Nah, mungkin ada pengembangannya lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Ibu Cynthia Spinola Espak untuk menyampaikan materinya tentang pembelajaran abad 21. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Elin Nur Rahmawati sebagai moderator dan Ibu Putih Hatun yang sudah membuka Vikon kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat buat Bapak Ibu guru yang hebat. Pada pagi hari ini
materi yang akan dipaparkan adalah tentang pembelajaran abad 21, di mana kita mungkin sudah melakukannya, sudah mempraktekkan langsung. Tapi pada paparan kali ini kami akan sedikit menambah pengertian apa itu pembelajaran abad 21. Di ini kita bisa melihat ilustrasi gambar Bapak itu ini belum muncul ini. Sudah muncul kok Bu. PPT-nya sudah muncul. Sudah. Saya malah belum. Ya, di situ bisa kita lihat contoh bagaimana ada alat-alat teknologi yang sudah kita gunakan. Kemudian juga ada seorang siswa yang menghubungi gurunya yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Di sini akan saya sampaikan. Definisi dari pembelajaran sendiri itu merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, juga sumber belajar dan lingkungan dan suatu lingkungan belajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang standar tentang sistem pendidikan nasional. Karenanya pemerintah di sini menghimbau supaya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang pemanfaatan TIK atau ICT. TIK sendiri itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan ICT sendiri adalah Information and Communication Technologies, supaya dapat mendukung dan dipakai dalam kurikulum 2013 ini, supaya dalam pembelajaran itu dapat lebih dimanfaatkan. Tujuannya jelas, satu untuk perluasan dan pemerataan akses, yang kedua sebagai peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, yang ketiga sebagai penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau rakyat banyak. Itu tujuan pemerintah dalam pemanfaatan ICT atau TIK ini. Manfaatnya sendiri, pembelajaran yang berbasis ICT dapat kita lihat Bapak Ibu yang hebat sekalian, kita dapat belajar lebih, mendapatkan cara belajar yang lebih efisien. Kemudian wawasan bertambah, yang ketiga mengikuti perkembangan materi dan ilmu lain yang berhubungan dengan mapel. Seperti saya contohnya mapel agama juga bisa menggunakan ICT dan sangat terbantu sekali dengan ICT ini. Contohnya dalam kondisi seperti sekarang pun kita masih dapat mengadakan pembelajaran. Itu bukti manfaat ICT sendiri. Kemudian dapat membantu siswa melek teknologi. Selanjutnya materi juga semakin jelas bagi siswa dan mudah sekali mencari tambahan informasi atau referensi. Sebagaimana kita lihat hasil daripada ICT sendiri,
kita yang tadinya merupakan masyarakat offline artinya tidak mengetahui atau bahkan lambat untuk mengetahui sesuatu informasi, tetapi sekarang justru kita menuju ke masyarakat yang online. Dan artinya kita dengan mudah sekali mendapatkan informasi terbaru, mengikuti perkembangan informasi yang terjadi. Di sini ada contohnya, misalnya saya beri contoh untuk mengikuti perkembangan perekonomian dunia. Dalam kalau bursa itu kita dapat melihat tingkat perkembangan, peningkatan atau penurunan ekonomi, kemudian dari kurs mata uang dunia kita bisa melihat seperti sekarang kita tahu misalnya standar rupiah berapa, kemudian belanja online. Nah, di situ misalnya saya tampilkan alasan konsumen Indonesia berbelanja lewat ponsel. Dalam kondisi seperti sekarang itu juga sangat berguna sekali. Mungkin ibu-ibu juga ada yang menggunakan belanja online untuk menghindari penularan wabah COVID sekarang ini. Ya, belanja online misalnya pesan sayuran, macam-macam ya, barang atau hal-hal lain itu lewat teknologi ponsel. Kemudian di sini kita juga bisa melihat contohnya siswa dapat belajar melalui teknologi komputer, mengikuti perkembangan, mengikuti pembelajaran sesuai dengan materinya. Jadi kondisi seperti sekarang kondisinya tidak terputus, proses belajar tetap berjalan sesuai kurikulum yang ada, walaupun dengan cara yang berbeda. Contohnya misalnya dengan pembelajaran online. Aplikasinya juga banyak sekali, Bapak Ibu. Bisa kita pakai. Kemudian anak-anak sekarang juga bisa menggunakan ponsel, mengakses, tidak harus dengan komputer, tapi bisa menggunakan smartphone. Kemudian ada bimbingan belajar. Kalau dulu mungkin waktu masyarakat offline, bimbingan belajar itu guru datang ke rumah atau muridnya datang mencari gurunya. Kalau sekarang justru bimbel-bimbel juga banyak sekali bisa melalui online, aplikasi-aplikasi belajar. Sebenarnya fase online ini kita mengadopsi ya cara-cara belajar dan dapat digunakan guru dalam pembelajaran abad 21 ini. Mungkin guru yang tadinya hanya dulu berkecimpung dengan satu cara, satu metode, sekarang menemukan hal-hal atau cara-cara baru. Kemudian bisa mengganti cara-cara lama dengan hal-hal yang baru atau cara-cara yang lebih up to date, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Karenanya diperlukan karakteristik guru yang sesuai dengan abad 21 ini. Ya, abad 21 ini guru dituntut atau diharapkan komplit, merupakan satu paket komplit. Di sini saya tampilkan gambar perumpamaan, misalnya guru itu harus bisa mengakses, guru itu harus selalu tahu informasi terbaru, karena guru nanti akan sebagai fasilitator, sebagai mediator kepada siswanya untuk menyampaikan informasi yang terbaru, sehingga dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai metode yang digunakan menurut zamannya. Selain itu, guru juga diharapkan bisa berpikir pedagogis dan peka terhadap lingkungan pembelajaran yang kondusif. Guru abad 21 ini diharapkan juga mempunyai kemampuan computerized yang kreatif, kritis, bisa membangun, konstruktif, dan terhubung dengan informasi-informasi terbaru di luar yang terjadi, sehingga dapat komunikatif menyampaikan pada siswanya.
bisa tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga bisa melalui media-media ICT atau TK yang ada. Karenanya standar teknologi pendidikan nasional untuk guru diharapkan bisa memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran yang kreatif pada siswa. Kemudian merancang, mengembangkan pengalaman dan penilaian pembelajaran digital age, mempromosikan dan menggunakan model digital, citizenship dan tanggung jawab, model kerja dan belajar digital age, sehingga dapat terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. Itu standar teknologi pendidikan nasional untuk guru. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, guru abad 21 ini bisa menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator buat siswanya, mampu melakukan transformasi kultural, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar. Kemudian guru abad 21 ini juga punya minat belajar atau minat baca yang tinggi. Nah, apalagi sekarang kita juga ada literasi ya Bapak Ibu Guru. Kemudian juga memiliki kemampuan menulis. Nah ini ya, selalu kita ajari kemampuan menulis. Sehingga guru dalam penggunaan teknologi dan media berbasis digital ini juga harus memikirkan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, tujuan pembelajarannya itu apa yang mau dicapai, kemudian bisa mengubah rutinitas kelas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk menentukan dampak dari yang digunakan pada kemampuan mental, interpersonal skill, dan keterampilan peserta didiknya. Itu tadi karakteristik. Nah, sekarang adalah karakteristik siswa abad 21. Di sini ada contoh-contoh gambar yang kami tampilkan, seperti misalnya siswa sudah belajar dengan alat-alat teknologi seperti sekarang. Kalau dulu mungkin siswa hanya mendengar, melihat. Sekarang siswa juga bisa melakukan e-learning by doing. Bisa mencari tahu sendiri apa itu belajar tentang sesuatu. Sehingga siswa memiliki keterampilan belajar dan inovasi, cara berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi, dan kreatif, berkolaborasi dan inovasi. Siswa juga memiliki keahlian literasi digital, literasi media baru, literasi ICT, kemudian mempunyai kecakapan hidup dan karir, artinya memiliki kemampuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, kecakapan diri secara sosial, kecakapan kepemimpinan produktif, dan akuntabel dan bertanggung jawab. Demikian rancangan pembelajaran abad 21 ini disusun juga untuk guru dapat mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. Sehingga guru dapat mengembangkan potensi siswa melalui tugas-tugas yang dapat dikerjakan menggunakan teknologi berbasis komputer dan dapat memanfaatkan media online sebagai alat untuk menemukan sumber belajar. Hanya standar teknologi pendidikan nasional untuk siswa sendiri yaitu menghasilkan siswa yang kreatif dan inovasi, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga dapat meneliti dan mendapatkan kelancaran informasi dan dapat mengoperasikan teknologi dengan konsep yang jelas. Selain itu juga berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Sehingga siswa tidak hanya memiliki wawasan pengetahuan, tapi juga menjadi pribadi
sosial yang baik, yang merupakan sebagian dari warga negara yang sadar atau paham tentang kemajuan digital. Mungkin itu paparan yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran abad 21 ini, Bapak Ibu guru yang hebat. Itu sebagian gambaran secara garis besarnya. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dimasukkan saran, monggo Bapak Ibu guru yang hebat. Ada Ibu moderator, saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran abad 21 ini? Karena ini sangat penting sekali untuk kita, apalagi kita pendidik, di mana kita sebagai fasilitator, begitu ya Ibu Cynthia? Ya, betul. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin sambil Bapak Ibu menulis atau nanti mau menunggu yang angkat tangan. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu. Iya, Bu. Bagaimana aplikasinya di dalam pendidikan ini ya, khususnya di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah-sekolah yang mungkin memiliki fasilitas internet atau IT yang kurang. Oh ya, ya memang tujuan pemerintah sudah baik ya, supaya pendidikan ini, pemanfaatan ICT ini dapat digunakan dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan. Tapi ya itu kendalanya masyarakat kita luas ya, jadi mungkin belum rata semuanya bisa mengaktifasi teknologi. Mungkin ada yang belum terjangkau, tapi mungkin juga memang ada yang masih susah untuk berubah ya dari cara lama merubahnya menjadi cara baru. Mungkin mengantisipasinya mungkin dengan cara misalnya berusaha untuk memakai yang di tempat yang sudah ada gitu ya Bu ya. Iya. Misalnya sekolahnya mungkin belum memiliki jaringan internet gitu. Nah, mungkin ada cara-cara lain, kalaupun sekolahnya mungkin belum menggunakan jaringan internet, sekarang kan sudah ada misalnya handphone mungkin kan rata-rata semua sudah punya ya. Iya. Untuk mengakses jaringan data seperti itu. Nah, mungkin bisa di-share lewat handphone atau dengan cara yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku dengan misalnya pemasangan jaringan internet di sekolah. Seperti itu mungkin Bu ya. Iya. Dan sekarang juga kita dituntut untuk ini ya Bu ya, lebih canggih ya dengan adanya corona ini. Jadi iya betul. Yang tadinya mungkin baru wacana ya dari Bapak Menteri bahwa betul. Guru harus menggunakan ya. Dan kita juga seminar-seminar besoknya akan daring seperti ini gitu ya. Ternyata wacana itu langsung bisa terlaksana. Iya Bu, langsung dipraktekkan ya Bu Eli. Jadi mungkin banyak sekali yang kelabakan gitu ya Bu untuk istilahnya untuk mengikuti ya. Untuk mengikuti ini, apalagi daerah-daerah yang pinggiran, gimana itu ya Bu ya? Betul. Mungkin kesusahan sekali ya untuk memantau anak-anaknya. Ya, artinya siswa juga, anak juga harus berusaha ya, tempatnya jaringannya terbatas ya, bagaimana mencari kemungkinan di mana kira-kira dapat jaringan, itu ya seperti itu. Daripada dia ketinggalan pembelajaran, misalnya bisa menuju tempat atau titik yang bisa digunakan, seperti misalnya hotspot ya. Jadi ada usaha gitu ya Bu. Iya.
keadaan seperti sekarang ini juga kalau kita bisa lihat nilai positifnya juga sebenarnya banyak ya. Artinya kita belajar tidak terbatas pada ruang, waktu, ya. Tapi kita juga berusaha bagaimana tetap mengikuti, tetap bisa berkembang, ya kan, mengikuti informasi yang terjadi. Dan akhirnya mau nggak mau memaksa kita untuk berusaha, Iya. yang seperti yang saya alami juga seperti itu, gitu kan. Harus bisa belajar terus, yang Iya. tadinya tidak tahu, jadi berusaha untuk bagaimana mencari tahu supaya bisa. Iya. Lalu Iya, seperti itu. penerapannya sendiri untuk di sekolahan Ibu, apalagi sekolah Ibu di SMK Negeri 2 ya Bu ya? Betul, Dan Belin, itu udah ya. termasuk anak-anaknya canggih-canggih dan Yes, guru-gurunya juga canggih-canggih. canggih-canggih, tapi apakah ada kendala di sana Bu? Ada kendala, mungkin ada beberapa yang juga HP-nya rusak, gitu kan, atau HP-nya itu tidak support seperti itu. Nah, itu kita sebagai Bapak Ibu guru juga tergerak hatinya untuk membantu mereka. Misalnya dengan memberikan contoh, salah satunya misalnya memang tidak ada siswa yang HP-nya rusak, kemudian dia tidak bisa mengakses. Iya. Nah, itu ada bantuan eh, pengumpulan dana, penggalangan dana itu Bu. Kemudian untuk Membelikan kuota ya. Halo Ibu Cynthia. Bisa dengar saya? Halo Ibu Cynthia. Bisakah mendengar saya? Maaf Bu, itu kok mic-nya Bu Cynthia merah itu, Oh gitu ya. Bu putih. Coba itu dinyalakan, coba. Nggak kelihatannya kok merah, nggak bisa dengar suaranya. Nih, makasih. Halo Bu Putih. Barusan terlempar. Oh ya. Mic-nya Ya. Ibu Cynthia? Sudah? Sudah? Ya. Sudah Bu? Sudah. Sudah ya? Oke. Ya, sudah. Terdengar ya Bu? Terdengar. Ya, terdengar. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait pembelajaran ABA 21. Ini pastinya tidak hanya siswa dan guru saja yang harus terlibat, tapi juga semuanya ya, lapisan dari mulai di sekolah dan juga di lingkungan rumah itu juga harus mendukung ya Ibu Cynthia ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya. Apakah di sekolahan Ibu ketika pembelajaran jarak jauh ini ada orang tua yang mengeluh Ibu terkait ini
bikin rugi nih beli kuota terus atau gimana? Iya, kalau masalah kuota syukur sudah diatasi dengan bantuan dari sekolah tadi itu. Ya. Mungkin justru yang diharapkan perhatian dari orang tua untuk bekerjasama mengingatkan anaknya, misalnya untuk mengerjakan tugas, mengirim tugas, itu ya. Artinya lebih orang tua diminta waktunya lebih banyak memperhatikan siswanya lagi. Kalau dulu kan di sekolah siswa lebih lama di sekolah, itu menggunakan teknologi yang ada, ya. Bahkan sudah waktunya pembelajaran selesai, mereka masih tetap ada di sekolah, ya, karena disediakan jaringan gratis. Sambil mengerjakan tugas juga katanya, ya sudah tidak apa-apa. Tapi mungkin kasihannya kalau seperti sekarang ini ya mereka harus dengan jaringan data sendiri untuk mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Ya, orang tua juga harus membantu mengingatkan, karena kan untuk menyampaikan tugas biasanya kan kita sesuai jam pelajarannya, ya. Iya. Iya, seperti itu ya, Bu, ya. Bu Elin, Bu Putih, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga seperti itu ya, saya rasa. Mengingatkan sesuai jam pelajaran regulernya, kemudian mengingatkan untuk mengumpulkan tugasnya kembali. Saya rasa lebih mudah sekali. Kalau seperti sekarang ini, dengan teknologi yang ada, kita hanya mengingatkan dengan melalui aplikasi banyak sekali ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, kita tinggal mengingatkan saja untuk mengumpulkan tugas, untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu Elin. Baik. Mungkin sudah ada Bapak Ibu guru? Ya, Yang lain? ya ini ada dari Ibu Raihana. Ya, Ibu Raihana. Oh, sebelumnya ada lagi, Bu. Dari Pak Bowo dulu ya. Pak Bowo Saptosari. Bagaimana cara mengantisipasi efek kurang baik dari teknologi abad 21, Ibu? Silakan. Oke, mengantisipasi dari dampak atau efek yang kurang baik ya, Pak, ya? Iya. Pak Bowo ya, itu tadi ya. Ya, kalau dapat saya tambahkan, kalau untuk anak-anak usia masih SD ya, remaja gitu ya, mungkin kita masih bisa memakai apa itu namanya, yang Google Kids itu ya, YouTube, itu kan kita bisa membatasi dengan itu ya linknya. Ada kan itu ya, Bapak Ibu guru, aplikasinya ya, untuk membatasi konten-konten yang belum bisa dilihat pada usianya. Tapi kalau yang sudah mulai beranjak remaja, dewasa, kalau saya sendiri mengingatkan dengan itu tadi, karakter itu tadi, pembekalan karakternya sendiri, artinya kita hanya bisa mengingatkan biar si anak sendiri itu menyadari bahwa dia tahu mana yang harus dia ikuti, mana yang harus dia batasi, seperti itu, Pak. Iya. Artinya kita menyadarkan anak dengan pemikirannya sendiri, dengan pembekalan karakter itu tadi. Pembekalan agama juga oleh orang tua, ya. Guru di sekolah, akhlak, sehingga anak ini dimanapun dia berada, apapun yang dia gunakan dalam teknologi, dia tahu bagaimana cara membatasi dirinya sendiri. Mungkin itu Pak Bowo. Baik. Jadi pada intinya dari orang tua juga harus ada pengawasan ya. Tidak hanya dari guru, pengawasan dan pembekalan karakter. Apalagi karakter yang paling utama itu kan dari orang tua ya, Bu ya. Betul sekali Bu Elin, dari rumah ya, dari orang tua. Ya. Baik, begitu Pak Bowo, silakan jika ada tanggapan lagi. Untuk selanjutnya, Tadi yang kedua, ya Ibu Raihana, materinya bagus Bu, tapi ada kendala di sekolah Ibu Raihana karena banyak anak yang tidak punya HP dan anak juga tidak boleh membawa HP.
sekolah. Nah, ini gimana Bu solusinya dalam pembelajaran abad 21? Ya, kalau yang tidak mempunyai HP mungkin Bu Rehana kita bisa menyampaikannya di sekolah ya, secara bersama-sama gitu, secara kolektif bersama-sama. Mungkin Ibu bisa menyajikannya kepada anak-anak atau peserta didik mengikuti bareng-bareng gitu ya dalam sesi pembelajaran. Kendalanya kalau misalnya seperti tadi di sekolah tidak boleh bawa HP, ya, itu tadi dalam jam pembelajaran bisa dilakukan bersama-sama. Kalau untuk penugasan, terus anak-anak tidak memiliki HP, ya bisa dikerjakan atau secara manual ya, dicatat dari informasi teknologi yang ada, kemudian mungkin bisa dikerjakan anak nanti di rumah tanpa HP. Seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu Riana. Ya, begitu Ibu Raihana. Silakan jika ada tanggapan lagi kami tunggu. Jadi pasti di setiap perkembangan zaman pasti ada yang apa ya, belum bisa mengikuti secara baik, kendala gitu ya Bu ya. Betul sekali, keterbatasan gitu ya. Tapi semoga yang terbatas itu juga bisa mengikuti, mungkin dia bisa datang ke rumah temannya yang punya gitu ya. Untuk sekarang ya betul Bu, ya itu salah satu caranya ya Bu, mengantisipasi supaya tidak terlambat. Gimana lagi ya Bu kalau misalnya mereka memang tidak punya, masa iya gurunya harus memaksa. Ya ada. Iya betul. Itu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, agak trouble tadi sepertinya. Mic saya juga tiba-tiba hilang gitu. Masih ada lagi? Sepertinya tidak ada, Ibu. Mungkin Ibu Cynthia bisa memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pemaparan kami pada pagi hari ini pada pembelajaran abad 21 ini, maka dapat saya simpulkan bahwa pada pembelajaran abad 21 ini, guru juga harus memiliki karakteristik mampu mengikuti perkembangan ICT yang ada untuk terus maju, walaupun mungkin ada beberapa hambatan atau kendala yang akan dihadapi, tapi kalau kita bersama-sama mencarikan solusi untuk kendala permasalahan itu, maka siswa atau peserta didik kita juga dapat mengikuti perkembangan ICT yang ada bersama-sama, sehingga tujuan pembelajaran menggunakan atau berbasis ICT ini dapat tercipta dengan baik dan dapat terus berkembang mengikuti pembelajaran yang variatif dan lebih inovatif. Demikian juga dengan siswa bisa lebih kreatif. Contohnya ketika dia tahu ada kendala, dia akan berusaha bagaimana untuk berinovasi. Ya. Kemudian juga siswa dapat mengalami pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya. Sehingga selalu berpikir ke depan dan dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. Itu pemaparan dari kami, Bapak Ibu guru yang hebat, pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat lebih menyemangati kita untuk terus menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif, kreatif, inovatif, dan kondusif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya selama kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Elin sebagai moderator dan Ibu Putih Hatun sebagai host. Demikian, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat.
Baik, terima kasih Ibu Cynthia Spinola yang telah memberikan materinya mengenai pembelajaran abad 21. Tentunya dengan begini kita bisa membuka mata bahwa kita harus mengawal anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk lebih maju dan berkarakter, khususnya dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai walaupun kita kebanyakan umur gitu ya, anak-anak yang canggih-canggih, lalu kita tidak tahu mereka bermain apa sih, lalu teknologi apa sih yang sedang berkembang saat ini gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, nanti secara nggak langsung kita akan dibodohi gitu ya dengan anak-anak kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Terima kasih Ibu atas materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih pada para partisipan, Bapak Ibu guru yang hebat. Dan saya minta maaf sebagai moderator apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Putih Hatun. Silakan. Ya, sepertinya Ibu Putih Hatun terlempar dari grup kita ini. Jadi akan saya tutup saja. Terima kasih. Saya Elinor Rahmawati dan Ibu Cynthia Spinola sebagai presenter dan Ibu Putih Hatun sebagai host. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan kami banyak kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu dan kita terlepas dari pandemi ini gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.